Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV, dimanapun Anda berada, hari ini kita bersama dalam program acara kita Tetes Embun, di mana pencerahan yang akan diberikan hari ini oleh narasumber kita berharap mampu memberikan satu penyegaran bagi diri kita. Tema kali ini tidaklah terlalu jauh dari kehidupan kita, berbicara mengenai alam sekitar, bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memudahkan kehidupannya, dalam membantu dalam semua proses kehidupannya. Maka alam berdampingan bersama manusia dari awal hingga akhir zaman nanti. Ada satu hal yang mungkin bisa kita angkat dari tema ini adalah bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita berlaku secara kehidupan untuk mencukupkan diri dengan kehidupan berdampingan dengan alam semesta ini. Tema kali ini adalah Stop Merusak Alam dan Lingkungan bersama Dr. Muhammad Barmawi, STHI, MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Komisi Ukhuwah MUI Jember. Dan Ustadz, hari ini tema ini terkesan kekinian sebenarnya Ustadz ya. Sangat menarik untuk kita bahas karena disadari atau tidak keberadaan alam semesta ini mendampingi mulai kita lahir, mungkin sampai dengan akhir zaman Ustadz. Monggo Ustadz, berikan kami pencerahan mengenai hal ini berdasar Islam dan bagaimana alam semesta berdampingan dengan kehidupan kita. Saya persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemerhati lingkungan, seluruh umat manusia, para pemirsa, wa nakhussu bidzikr jami'i asatidhi wa masyayikhi wa jami'i ashabi la'allakum turhamun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang telah terjadwal dalam kehidupan kita. Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terkait tema yang cukup menarik pada kesempatan ini, stop merusak alam dan lingkungan. Tadi sempat diungkap bahwa tema tersebut adalah tema yang selalu menarik. Ya. Bahkan bisa kita bilang tema stop merusak lingkungan merupakan tema yang tak akan lekang dari hadirnya zaman ke zaman. Sebab mau tidak mau kita sebagai umat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah bisa hidup tak berdampingan dengan alam semesta, khususnya lingkungan dan alam yang ada di sekitar manusia. Baik, saya tertarik terhadap ungkapan yang dimunculkan oleh Quraisy Shihab yang dibidik dan diambil dari untai kata dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun kata mutiara yang dimunculkan oleh kalangan ulama. Quraisy Shihab mengatakan begini: kita dari bumi, maka cintailah bumi, bahkan kelak kita akan kembali ke bumi. Sebuah ungkap kata yang dimunculkan oleh Quraisy Shihab sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah bisa jauh dari alam dan lingkungan itu sendiri. Bahkan seperti yang presenter tadi ya kemukakan, bahwa sedari lahir hingga meninggal dunia kita akan selalu berhubungan dengan alam yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita berbincang tentang masalah hubungan manusia dengan alam semesta, maka sebenarnya agama sudah sangat peduli tentang masalah itu. Jadi di dalam agama itu ada perihal yang sifatnya sudah menegaskan kepada kita bahwa
ketika kita menjadi makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, maka yang harus ditanamkan di dalam hati kita adalah yang disebut dengan keseimbangan. Maka di dalam agama, keseimbangan itu terklasifikasi menjadi 3 bagian. Keseimbangan bagaimana pola hidup kita bisa teratur dan terarah, berhubungan dan berkomunikasi dengan baik dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, pola komunikasi dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, tak kalah pentingnya adalah pola komunikasi kita, interaksi kita dengan alam semesta. Tak jarang kita lihat sekarang bahwa tak sedikit dari kita sebagai umat manusia yang justru lalai untuk kemudian bisa menyiapkan diri, menyadarkan diri untuk berperilaku baik terhadap lingkungan. Nah, ketika kita melihat terhadap bagaimana sih sebenarnya kabar dunia saat ini, maka kita lihat bagaimana Rusia dengan Ukraina ya. Jadi memang betul-betul bagaimana ketika terjadi pertumpahan darah dan perungsakan di situ, maka ketika manusia itu menggunakan pola yang tak baik, maka apa yang terjadi? Maka kerusakan bukan hanya kerusakan pada alam dan juga lingkungan sekitarnya, tapi juga bisa membunuh terhadap sesama manusia. Itu karena ambisi-ambisi yang tak berkesudahan dari manusia itu sendiri. Maka dalam hal yang semacam ini, di dalam agama itu diturunkan yang disebut dengan aturan-aturan atau norma-norma. Bagaimana manusia itu membingkai kehidupan yang baik, baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Nah, yang pertama paling penting untuk kemudian ditanamkan kepada bagaimana menjadi manusia ideal, itu ditanamkan tentang masalah aspek keimanan. Bagaimana hati itu terikat menjadi hati yang senantiasa bisa mendorong terhadap aktivitas tubuh itu selalu positif. Maka di sini disebut dengan keimanan. Iman itu biasanya sesuatu yang tergerak atau terdorong yang ditancapkan ke dalam hati, yang oleh kalangan ulama disebutkan takrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi keimanan itu adalah bagaimana seseorang itu mampu mengungkap bahwa dia memang betul-betul beriman kepada Allah, yang ungkapan itu ditanamkan ke dalam hati. Nah, secara aplikatif itu kemudian dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga bisa disebut dengan akidah. Nah, keimanan ini menurut kalangan ulama disebut dengan asas atau pondasi. Seseorang yang mampu memiliki keimanan dengan baik, sempurna, itu akan mengikat hatinya untuk senantiasa melakukan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan berperilaku baik, baik dari untai kata, perbuatan dan seterusnya. Itu muncul sesuatu yang betul-betul etika atau berakhlak mulia, akhlakul karimah. Karena Rasulullah itu diutus ke muka bumi selain rahmatan lil alamin, maka bentuk realisasinya disebut dengan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak dan seterusnya. Nah, hablum minan nas juga demikian, dan tak kalah penting adalah hablum minal alam. Terkait dengan hablum minal alam, maka potensi-potensi yang terdapat di dalam Al-Qur'an telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya potensi dengan istilah khalifah kepada manusia. Jadi ketika Allah menetapkan wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah menegaskan kepada para malaikat, inni ja'ilun, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, maka malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Katanya kalangan malaikat, wahai Allah, adakah engkau akan menciptakan ulang orang-orang atau penduduk yang suka merusak dan menumpahkan darah? Maka kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengerti daripada apa yang belum kalian mengerti. Nah, terkait hal yang semacam ini, maka kalangan ulama menafsirkan bahwa ketika Allah menegaskan yang semacam itu, maka memiliki makna selain Allah menciptakan manusia, maka Allah juga akan mengirimkan dari sebagian mereka untuk diutus membawa pesan suci untuk mengantarkan mereka sebagai penduduk atau manusia ideal di muka bumi. Nah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa di antara ajaran yang terdapat di dalam agama ialah menjadikan umat manusia itu berperilaku baik kepada alam semesta adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu membingkai kehidupannya memang betul-betul santun, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada alam semesta. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah berperang, itu yang diperangi manusia yang jahat.
Sedangkan pohon-pohon, bangunan-bangunan tak boleh dirusak dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah ketika ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat ketika memburu kijang, itu kemudian ketika diambil kok kemudian susunya itu masih besar, maka disuruh lepas karena dia punya anak. Dia masih menyusui. Masih menyusui. Maka ini yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih dari itu, maka Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah terjadi perbaikan, setelah diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia dengan alam semesta ini adalah sesuatu yang tak bisa terpisahkan. Karena kalau seandainya manusia itu mengatakan bahwa dirinya bisa terpisah dari alam semesta, itu bohong. Udara, air, dan seterusnya, itu andai itu udara itu jernih, udara itu segar, dan seterusnya tidak tercemar dengan perihal-perihal yang bisa merusak kandungan udara, air itu jernih dan seterusnya. Betapa bahagia manusia itu. Dan tentu hal yang semacam ini itu tidak bisa untuk kemudian muncul begitu saja tanpa ada usaha dari manusia. Maka dalam hal ini kata khalifah yang dikatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah tersebut memiliki makna mengelola sesuai dengan tabiat atau fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air diciptakan untuk dinikmati oleh manusia, untuk diminum, untuk menghilangkan kehausan, dan itu bisa dinikmati oleh seluruh tumbuhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Udara pun demikian. Maka semuanya itu tak boleh dirusak dengan ulah tangan manusia. Maka menjaga lingkungan dan seterusnya, tidak merusak lingkungan, itu juga menjadi beban utama. Seandainya boleh diusulkan, di dalam maqasidus syariah itu kan ada 5. Maka seandainya boleh diusulkan, maka usulan yang ke-6 adalah hifdzul alam, menjaga alam. Bukan hanya hifdzun nafas, bukan hanya hifdzun nasl, tapi kalau seandainya boleh usul, hifdzul alam juga harus dimunculkan, bahwa kita juga harus menjaga alam. Nah, kerusakan-kerusakan itu banyak diberitakan. Kerusakan lautan, kerusakan daratan, mulai dari gunung, kenapa kok kemudian terjadi erupsi dan seterusnya. Bahkan penelitian di Amerika itu menunjukkan ada hewan seperti ikan, itu ada yang mandul, Bang. Tidak bisa beranak. Itu penelitian yang ditemukan. Kenapa kok tidak bisa bertelur? Karena banyak orang tidak sadar buang pempes bayi ke sungai itu. Akhirnya isinya pempes dimakan sama ikan itu, kemudian ikannya tidak bisa bertelur, itu mandul dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam ini kan penting untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, sebenarnya apa sih untuk bisa menjadikan kita sadar bahwa kita bukan hanya bisa berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia, bahkan kepada apapun yang ada di alam semesta, tentu satu-satunya yang harus dibidik adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu maka mereka dan kita akan selamat. Maka kemudian di sini ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin sukses, ingin selamat di dunia sampai akhirat, maka menggunakan ilmu. Selamat keduanya ya dengan menggunakan ilmu. Maka hidup kita akan terbingkai menjadi kehidupan yang baik, penuh dengan etika yang baik, kalau seandainya kita tanamkan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, ke dalam semuanya, dalam kehidupan kita adalah keilmuan-keilmuan, sehingga yang kita contoh adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah menyatakan dirinya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu mungkin sebagai sebuah pengantar. Baik, Ustadz, ini menarik sekali nih. Berbicara ternyata dalam Islam ini cukup kompleks sekali membicarakan masalah alam semesta ini. Adakah sebuah kerusakan itu juga karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik, karena tidak sedikit dari kita yang mengatakan bahwa begini, apapun yang terjadi di muka bumi itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tertarik untuk kemudian membahas hal yang semacam ini. Yang pertama tentang masalah takdir. Takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sesuatu yang tak perlu kita bahas.
Mengapa tak perlu kita bahas? Selamanya kita tidak akan pernah ketemu. mampu untuk kemudian menemui dan menggapai apa yang disebut dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mampu untuk menggapai ketetapan tentang masalah takdir, maka tak usah dibahas hal yang semacam itu. Yang dibahas adalah menuju takdir terbaik, ini yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah tak akan pernah merubah nasib sebuah kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Dalam artian begini, jadi ketika kita berbincang tentang masalah yang semacam ini, bisa kita ambil jalan tengah. Bahwa ketika kita berbincang tentang masalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita oleh Allah dijadikan sebagai sosok yang mampu memilih mana yang baik dan mana yang benar, itu juga takdir dari Allah. Karena kemudian kita ditakdirkan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, maka kemudian kita dituntut untuk kemudian memilih yang baik. Karena kita memilih yang baik, tentu usaha yang dimunculkan oleh kita adalah sesuatu yang baik. Usaha-usaha yang baik. Usaha-usaha yang baik. Maka kemudian ada ayat-ayat ya, jadi firman-firman Allah yang sebenarnya saling berimbang, saling berkomunikatif ya, saling istilahnya saling terhubung di situ. Contohnya tentang masalah bahwa kerusakan di muka bumi itu sebenarnya adalah ulah tangan manusia. Nah, apakah benar atas ulah tangan manusia? Kalau seandainya kita melihat terjadi banjir bandang ngomongnya, kenapa kok kemudian terjadi banjir bandang? Ini kan kemudian harus kita ulas. Tak kemudian harus oh ini takdir dari Allah. Tapi harus kita ulas. Kenapa itu terjadi? Ternyata kalau seandainya kita gali ke gunung-gunung sekarang gundul gunung itu. Ketika gunungnya itu gundul, maka kemudian untuk kemudian menahan resapan air dan seterusnya itu tak ada. Ketika itu tidak ada, maka yang bahaya bawah. Maka kemudian saya ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau seandainya hukumnya menebang pohon di hutan karena tidak ada yang punya? Maka kemudian cara menjawabnya di sini harus terintegrasi antara hukum agama dengan hukum alam. Maka kita katakan haram meskipun tidak ada yang punya. Kenapa? Karena kalau seandainya ditebang, pohon-pohon yang ada di gunung itu akan terjadi dampak yang sangat besar untuk fatal kehidupan yang dalam lain. kehidupan yang lain. Maka hal yang semacam ini juga harus dijaga. Jadi kerusakan itu pada dasarnya memang karena manusia itu sendiri tak mampu mengelola terhadap titah yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya tak mampu mengelola akal sehingga kemudian yang dibuang. Saya sering mencontohkan ketika saya mengisi mahasiswa, ayolah kamu kan pernah sekolah di SD tuh, pernah belajar biologi, pernah belajar IPA, tapi kenapa kok kemudian buang sampah sembarangan? Sampah plastik, saya bilang. Coba satu kampus ini ada 15.000 orang anak, beli cilok semuanya. Ketika beli cilok semuanya, terus kemudian sampah plastiknya dibuang sembarangan. Kemudian lari ke laut, mau jadi apa sungainya tuh? Banjir apa enggak? Saya bilang begitu. Nah, hal yang semacam ini yang harus kemudian kita kelola. Jadi bahwa kesadaran itu tempatkan sesuatu pada tempatnya, tentunya dengan menggunakan ilmu. Sebuah kesadaran itu tak mungkin tampil tanpa dengan ilmu itu. Maka sebenarnya kerusakan di muka bumi, meskipun itu merupakan kudrah dari Allah, tapi itu adalah hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya, berarti ini mungkin korelasinya ada juga nih dengan pemanaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ya. Betul. Artinya dia berhubungan erat dengan kondisi pelestarian alam dan lingkungan, penciptaan makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkar kehidupannya. Ini kalau dalam Islam mengurai ini lebih jauh seperti apa, Ustaz? Nah, khalifah itu dalam aspek bahasa sebenarnya banyak maknanya. Cuman makna yang bisa untuk kemudian kita kolaborasi untuk bisa diintegrasikan dengan masalah lingkungan, maka khalifah yang dimaksud di sini adalah mengelola. Mengelola sesuatu sesuai dengan tabiat atau fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka seperti yang kita ungkap tadi pada surat Al-Baqarah yang berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sungguh aku menciptakan khalifah di muka bumi. Ketika berbincang tentang masalah khalifah, maka harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan khalifah itu bukan hanya pemimpin, tapi pengelola. Artinya manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengelola alam dan lingkungannya sesuai dengan tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya itu mampu kemudian berimbas baik kepada dirinya sendiri. Udara yang segar akan dihirup untuk kemudian menjadikan dirinya sehat. Minuman dari air yang jernih yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar air itu bisa kemudian menjadikan diri kita, dan seterusnya. Tumbuhan, terus kemudian hewan-hewan
untuk kemudian tidak dimusnahkan. Nah, semuanya itu dalam kategori khalifah. Manusia dituntut untuk mengelola hal yang semacam itu agar mereka bisa menikmati anugerah keindahan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai hidangan dalam kehidupannya. Ya, ini salah satu hal juga ini. Tadi sudah disinggung mengenai bagaimana membangun sebuah nilai kesadaran yang ada beberapa item tadi Ustadz sebutkan ya. Padahal paling penting ini melestarikan, kemudian memberdayakan lingkungan dengan baik. Ini kan harus berasaskan pada nilai kesadaran manusia ini. Seperti apa kalau ungkapan ini diterjemahkan, Ustaz? Sebenarnya begini, kesadaran untuk melakukan sebuah kebaikan itu muncul dari jiwa manusia. Karena kalau seandainya jiwanya tak positif, tak mungkin muncul dalam untai kata, perbuatan, sesuatu yang positif. Maka ini yang disebut dengan akhlakul karimah. Yang dimaksud dengan akhlakul karimah bagaimana? Potensi-potensi yang muncul dalam kehidupan manusia, baik dari untai kata atau perbuatan dalam kehidupannya, tiada lain adalah sesuatu yang positif. Ini yang disebut dengan akhlak. Maka ketika berbincang dengan sesama, itu tak menyakiti hatinya dan seterusnya. Ketika berperilaku, mau dengan orang, mau dengan alam semesta, itu semuanya tak merugikan, baik kepada dirinya atau kepada alam semesta. Nah, kesadaran yang semacam itu tak akan mungkin muncul kalau seandainya dia tak memiliki ilmunya. Bagaimana dia sadar bahwa ketika dia buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan kerusakan di alam semesta, itu tidak akan muncul dalam otaknya kalau dia tidak punya ilmu. Bagaimana ketika apapun yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi sesuatu yang berdampak positif kepada dirinya, kalau dia tidak punya ilmunya, tidak bisa. Maka dalam hal ini, di dalam agama itu, ilmu itu diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-ulum ad-diniyah, yang kedua adalah al-ulum al-hayatiyah. Apa al-ulum ad-diniyah? Itu adalah ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan masalah agama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menekan dan mengatur diri manusia agar sesuai dengan titah yang telah ditetapkan oleh Allah. Seperti yang saya katakan tadi, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, itu akan tercipta dengan baik kalau dia memiliki ilmu-ilmu yang sifatnya agama itu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu syariat, kemudian berimplikasi pada akhlak. Yang kedua adalah al-ulum al-hayatiyah. Ini penting, ilmu sains. Maka manusia itu harus belajar tentang masalah ilmu sains. Kenapa? Karena untuk bisa mencipta sebuah tindakan yang baik, yang tak merugikan, bahkan bisa mengelola alam yang ada di sekitarnya, itu yang disebut dengan al-ulum al-hayatiyah. Maka keilmuan yang semacam itu harus dipelajari oleh umat manusia untuk kemudian membingkai sebuah kelola dan tata hidup yang baik dan positif. Maka kemudian ketika manusia mampu menjadi orang yang demikian, maka itulah yang disebut dengan kepanjangan dari firman Allah yang mengatakan sebagai bahwa agama itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Artinya ketika kita melakukan perbuatan itu murahnya untuk mencari ridho dari Allah, untuk kemudian menetapkan posisi kita sesuai dengan titah Allah, menjadikan segala bentuk yang ada di sekitar kita sesuai dengan ketetapan, sesuai fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itulah tugas manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, yang di dalam Al-Quran disebut dengan istilah khilafah fil ard, khalifah fil ard. Maka yang muncul seperti yang saya katakan adalah akhlakul karimah, dan itulah yang disebut dengan orang yang mampu menjadi kepanjangan dari rahmatan lil alamin dalam agama itu sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa Jember 1 TV, ulasan yang tadi cukup memberikan pencerahan bagi kita, insya Allah mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengapa kemudian alam semesta yang berdampingan dengan kita ini wajib dan harus selain disyukuri, dirawat dan dijaga. Ada ilmu, ada iman yang membuat diri manusia menjadi lebih berarti dalam kehidupannya, dan bagaimana kemudian alam semesta itu juga mampu berimbas baik kepada setiap individu manusia karena kita juga menjaga dan merawatnya dengan baik. Cukup sampai di sini status embun kita kali ini. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga buat seluruh pemirsa yang bersama kami di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.